Ranah sekolah menjadi menarik untuk dibahas. Selain berkaitan dengan motif, diduga malam itu sedang berlangsung rapat pembuatan laporan atau SPJ. Sekolah Bina Prestasi Nasional menerima dana bantuan operasional sekolah, yaitu untuk SMK, pada bulan Mei. Jumlahnya 374 juta. Untuk SMP, sekitar 70 jutaan. Ngeri ya nominalnya. Ada yang unik nih dari sekolah ini. Pembelian kebutuhan sekolah, belinya di CV ini. Punya siapa? Ayo CV-nya. Bener ada nggak sih nih CV-nya? Atau hanya fiktif, kayak muridnya? Kita bahas SMK. Jika satu siswa mendapat bantuan kurang lebih 1,2 juta, maka 374 juta itu kurang lebih bantuan untuk 300 siswa. Banyak juga ya muridnya. Aslinya berapa nih? 374 juta ini aja hanya untuk tahap 2 loh. Artinya mereka sudah menerima yang tahap 1. Nah, penerimaan tahap 1 dan 2 inilah yang memiliki batas waktu pelaporan tanggal 31 Agustus 2021. Jika ini tidak dilaporkan, maka bantuan tahap 3 tidak akan turun. Di antara bulan September dan Oktober, bantuan tahap 3 turun. Saat itu, Yoris sudah tidak lagi atau tidak bergabung dengan ayahnya atau papanya. Pak Yosep mengangkat Pak Dedi sebagai bendahara. Bantuan itu dicairkan oleh Pak Dedi dan Wahyu. Nah, Wahyu nih, dia hanya mau ikut mencairkan jika dikawal oleh kepolisian. Dan itu pun terjadi. Setakut itukah Wahyu? Wahyu ini sebenarnya takut karena apa ya? Kalau alasannya karena takut kebongkar yayasan, rasanya cukup dengan menolak atau mengundurkan diri. Kalau dikawal, apakah dia takut keselamatannya terancam? Apakah dia melihat sesuatu di saat kejadian? Saya jadi ingat wawancara Kang Freddy dengan Wahyu yang pada saat itu diminta untuk mematikan kamera atau kameranya off. Wahyu bilang, teningali, teningali, teningali. Diulang sampai 3 kali. Ya, jadi baru keluar malam hari dan terakhir di wawancara itu Wahyu terkesan tidak mau kooperatif dengan media dan tidak mau keluar sepatah kata pun apa hasil daripada BAP. Apapun yang dipertanyakan tidak dijawab. Padahal kita sudah permisi baik-baik ya, tapi tidak ada jawaban. Tetapi kita pun jangan underestimate dari itu semua, karena memang kita tidak tahu maksud dan apa tujuan Wahyu melakukan seperti itu. Karena rasa penasaran saya kejar Wahyu sampai waktu itu saya di parkiran. Selesai dari situ saya kejar. Ternyata Wahyu dari gedung belakang itu jalan sampai ke gerbang depan, kan itu juga jalannya cukup jauh. Saya coba menghampiri kembali ya. Saya parkirkan dulu motor saya, kemudian saya coba mendekat. Saya bilang sama Pak Wahyu, Pak Wahyu, Abi ternyata kamera ya? Saya tidak bawa kamera Pak Wahyu. Boleh ngobrol sebentar sambil jalan? Ya Pak. Jadi saya menanyakan kenapa Pak Wahyu kok tidak mau memberikan statement, memberikan itu. Apa yang dijawab adalah nggak mau terlihat oleh media. Itu jawaban yang saya dapat ya. Karena saya bilang, Pak Wahyu saya tidak bawa kamera, saya tidak akan melihat ini. Cuma saya pengen ngobrol lah sambil jalan dari hati ke hati. Ya, satu adalah pada saat menanyakan itu, beliau menjawab bahwa dia tidak mau terliput media. Sempat saya juga menanyakan masalah kasus Subang. Kang Wahyu gimana sih menurut Kang Wahyu masalah kasus Subang ini gimana? Ada jawaban dari Kang Wahyu adalah teningal. 3 kali terucap dari mulut Kang Wahyu, teningal. Teningal itu artinya tidak melihat. Ya. Saya tidak tahu arti daripada tidak melihat itu apa. Apakah tidak melihat kejadian?
di TKP ya. Saya karena saya kan menanyakannya masalah kasus Subang. Bagaimana menurut Kang Wahyu masalah kasus Subang? Ya, Kang Wahyu mengatakan tadi teninggal. Tidak melihat. Ya tidak tahu, tidak melihat apa nih ya, karena memang ya susah juga memang untuk ditembus. Kalau saya sudah meyakinkan bahwa saya tidak memakai kamera gitu kan. Nah, mungkin apakah tidak melihat itu, tidak melihat kejadian, atau untuk lebih menegaskan barangkali ya, lebih menegaskan kepada media secara tidak langsung mungkin ya seperti itu, walaupun tidak secara langsung. Nah, jika tahap 3 dicairkan, artinya laporan sudah dibuat. Kapan? Menurut data, tanggal 25 Agustus 2021. Itu seminggu setelah kematian korban. Jumlahnya berapa? Sekitar 22 juta sampai 25 juta rupiah. Wow, drastis ya turunnya. Kok bisa? Ya bisa lah, karena jumlah murid dikurangi di tanggal 25 itu. Siapa punya kerjaan? AA Olis dong. Pakai laptop nggak, A? Jadi si papa teh cuma terima uang 22 juta sampai 25 juta. Kemana uangnya? Nah, ini nih, Pak Dedi punya info untuk ini. 1, 2, 3, ditarik dulu datanya. Ditarik itu pada saat gimana nih? Pada saat mau keluar bantuan atau seperti apa? Ya, mau keluar bantuan. Jadi kan cut off. Cut off. Terus pada saat mau bantuan itu selesai, mau laporan SPJ, dimasukin lagi. Masukin lagi. Ya. Oh, Nah, berarti posisinya setahu Pak Dedi terkait data ditarik dan dikeluarkan ya, Ya. posisi pada saat waktu yang tepat nih. Iya. Nah, diamankan di sini gimana nih menurut Pak Dedi? Terkait posisi diamankan itu Ya, gimana? ditarik dulu. Ya, ditarik dulu. Beberapa orang, 1, 2, 3, ditarik dulu datanya. Ditarik itu pada saat gimana nih? Pada saat mau keluar bantuan atau seperti apa? Ya, mau keluar bantuan. Jadi kan cut off. Cut off. Terus pada saat mau bantuan itu selesai, mau laporan SPJ, dimasukin lagi. Masukin lagi. Ya. Oh. Dipakai untuk apa aja? Pastinya sudah dilaporkan. Tentunya pembuatan laporan ini memerlukan banyak data, terutama data-data keuangan. Makanya, pembuatan laporan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Atau lebih dari 1 hari lah yang pasti. Selain data keuangan, juga ada data siswa dan guru. Terus kalau masalah ini, masalah data siswa, itu data siswa harusnya kan waktu Agustus masih gede nih. Agustus masih gede ya? Ya, tahap 3 tuh Masih banyak berarti ya? masih banyak. Terus teh ada yang narik dulu data siswa teh. Jadi diambil dulu data siswa. Ya, nggak tahu disimpan dulu di laptop gitu. Ntar kalau udah aman dimasukin lagi. Nah, Kan buktinya sekarang udah banyak gitu udah banyak apa? yang SMP. Oh iya. Kan dulu kan 51 juta, sekarang 78. Terus jadi bertambah kan itu siswanya. Iya, maksud saya Pak Dedi pernah bicara bahwa berbicara tentang, wah gurunya yang fiktif itu gimana? Oh, itu masalah yang dulu kan ada ini ya, ada yang guru-guru yang masuk P3K. Dapodiknya masih di nasional gitu. Tapi kurang tahu udah diberesin udah belum gitu. Oh, Jadi kasihan ke guru gitu. seperti itu ya? Ya, guru yang udah keluar harus dikeluarin. Oh, dikeluarin. Ya harusnya gitu. Ini menentukan berapa jumlah nominal bantuan selanjutnya. Ini nih, lagi sibuk-sibuknya kepala sekolah, bendahara, dan guru, serta operator. Nah, pembuatan laporan ini biasanya menggunakan laptop. Karena tab tidak akan cukup digunakan untuk menampung atau menyimpan data-data sekolah. Kalau melihat histori, sinkronisasi data Dapodik Sekolah Nasional Serang Panjang seringnya dilakukan pada malam hari. Dugaan saya tanggal 17 malam itulah kegiatan menyusun laporan berlangsung. Jika benar dugaan saya itu,
Maka seharusnya malam itu ada bendahara, operator, dan kepala sekolah. Operator sekolah nih biasanya tugasnya menginput data ya. Apakah mungkin ada orang lain? Ya, mungkin saja. Laporan ini tuh cukup rumit dan butuh orang-orang yang memiliki pengetahuan di bidang ini. Bisa saja mereka meng-hire orang yang berpengalaman atau berpura-pura pengalaman atas rekomendasi seseorang. Jadi ingat DNA asing